Oke, kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata dalam banget. Pertanyaan apa tuh? Apa sih yang sebetulnya menciptakan disabilitas? Apakah itu sesuatu yang melekat di tubuh seseorang, sebuah kondisi medis, atau jangan-jangan sesuatu yang diciptakan oleh dunia di sekitar kita? Nah, itu dia pertanyaannya. Untuk membedah ini, kita akan kupas tuntas sebuah sumber yang menarik banget, kutipan dari buku Disability, Culture, and Identity. Misi kita hari ini tuh, ya bukan cuma sekedar meringkas. Kita mau lihat gimana budaya, bukan cuma medis, membentuk pengalaman disabilitas. Tepat sekali. Ini semacam perjalanan ya untuk memahami kalau disabilitas itu isu sosial dan politik yang kompleks. Kita akan lihat gimana perdebatan soal budaya dan identitas itu jadi inti dari perjuangan untuk diakui. Diakui sebagai manusia seutuhnya ya. Betul, bukan cuma sebagai kondisi medis. Oke, ayo kita langsung masuk ke gagasan utamanya. Sumber Anda ini kan memperkenalkan sebuah perbedaan yang mendasar. Katanya dicetuskan tahun 1976 antara impairment dan disability. Bisa tolong jelasin bedanya nggak? Tentu. Dan ini bedanya fundamental banget. Gampangnya begini, impairment itu adalah kondisi tubuh atau pikiran seseorang. Oke, Misalnya, kehilangan satu kaki atau tidak bisa mendengar. Itu fakta biologis atau medisnya. Nah, disability itu, apa yang terjadi selanjutnya? Itu adalah kerugian atau pembatasan yang diciptakan oleh masyarakat. diciptakan masyarakat. Iya, karena masyarakat itu nggak dirancang untuk orang dengan impairment tadi. Oke, saya mulai ngerti. Jadi, kalau saya coba pakai analogi, punya kaki palsu itu adalah impairment. Tepat. Tapi saya nggak bisa masuk ke kantor pos karena di sana cuma ada tangga dan nggak ada jalur landai. Nah, itulah disability-nya. Persis. Jadi masalahnya bukan di kaki saya, tapi di desain gedungnya. Nah, itu dia. Analogi yang sampurna. Gagasan ini yang dikenal sebagai model sosial disabilitas itu revolusioner banget. Ini memindahkan fokus masalah dari individu ke masyarakat. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa yang salah dengan kamu, Betul. Tapi jadi, apa yang salah dengan lingkungan ini? Kenapa dunia ini nggak dibangun untuk semua orang? Ini memindahkan beban dari pundak individu ke tanggung jawab kita semua. Oke, model sosial ini kedengarannya masuk akal dan memberdayakan banget ya. Kayaknya ini jawaban yang paling benar. Tapi, saya kok ngerasa ada yang ngeganjal. Apa sesimpel itu? Buku ini ngebahas kritik terhadap model ini nggak sih? Pertanyaan yang bagus sekali, dan ya, buku ini membahasnya secara mendalam. Kritik utamanya adalah dengan terlalu fokus pada hambatan eksternal, model ini kadang bisa terkesan meremehkan pengalaman pribadi orang terkait impairment-nya. Maksudnya? Ya, rasa sakit, kelelahan, atau frustrasi yang datang dari kondisi tubuh itu sendiri kan nyata. Tapi kritik yang lebih besar lagi, dan ini inti dari sumber kita, adalah peran budaya. Budaya itu bisa jadi penghalang yang sama kuatnya loh. Budaya sebagai penghalang? Maksudnya bukan cuma soal bangunan atau kebijakan, tapi soal cara kita mikir dan berinteraksi? Tepat. Budaya yang menciptakan citra-citra di kepala kita lewat film, buku, berita. Penyandang disabilitas sering digambarkan jadi salah satu dari 3 hal. Pahlawan super, Oh, yang luar biasa karena bisa melakukan hal biasa? iya, atau penjahat yang cacat fisiknya mencerminkan kejahatan hatinya, atau yaitu individu tragis yang patut dikasihani. Stereotip-stereotip ini bisa sama melumpuhkannya dengan tangga bagi pengguna kursi roda. Disinilah jadi menarik banget ya, gagasan kalau budaya bisa jadi penghalang. Buku ini ngasih contoh-contoh nyata dari apa yang disebutnya penindasan sehari-hari. Ini bukan soal undang-undang besar, tapi interaksi kecil, tiap saat. Betul, ini membawa kita dari teori yang rumit ke contoh nyata. Sumber ini mendokumentasikan gimana penyandang disabilitas sering direndahkan dalam interaksi paling biasa. Contoh klasiknya yang disebut di buku, ada seorang pelayan nanya ke pendamping, Oh, ini pasti yang itu ya? apakah dia pakai gula di tehnya? Padahal orang yang bersangkutan ada di situ. Ya ampun. Dan orang itu bisa bicara dan jawab sendiri kan? Justru itu. Intinya, tindakan kayak gitu seolah-olah bikin orang itu nggak kelihatan. Hak mereka untuk bicara bagi diri sendiri seolah dicabut saat itu juga. Mereka ada di sana secara fisik, tapi dianggap nggak ada secara sosial. Tepat.
Sama saja dengan merampas suara mereka. Tunggu, saya perlu cerna ini. Jadi setiap kali seseorang melakukan itu, mereka sebetulnya lagi melakukan semacam tindakan penindasan kecil. Dan kalau itu terjadi berulang kali setiap hari, wow, dampaknya pasti luar biasa besar ke rasa percaya diri. Tepat sekali. Ini bukan cuma soal perasaan tersinggung sesaat. Ini penolakan terus-menerus terhadap agensi mereka. Penolakan untuk dilihat sebagai manusia seutuhnya. Ditambah lagi dengan perlakuan sebagai objek amal, di mana mereka dilihat sebagai kasus menyedihkan. Bukan sebagai individu yang setara. Betul. Penindasan-penindasan kecil yang konstan inilah inti dari hambatan budaya. Tunggu dulu, kalau kita setuju disabilitas itu ciptaan budaya, tapi kan budaya itu nggak tunggal, banyak subkultur. Saya jadi penasaran, gimana buku ini ngebahas bentrokan yang mungkin terjadi antara, katakanlah, budaya satu komunitas dengan gerakan disabilitas pada umumnya. Ini poin yang sangat krusial, dan sumber ini menggali ketegangan ini dengan sangat baik. Contoh paling kuatnya adalah komunitas tuli. Oh ya? Buku ini menunjukkan kalau banyak orang tuli, terutama yang pakai bahasa isyarat sebagai bahasa pertama mereka, itu sama sekali tidak menganggap diri mereka penyandang disabilitas. Hah? Serius, mereka nggak anggap diri mereka difabel? Terus gimana dong? Karena mereka melihat diri mereka sebagai minoritas linguistik dan budaya. Bagi mereka, masalahnya bukan telinga mereka yang nggak bisa dengar. Masalahnya adalah mereka hidup di dunia yang fonosentris. Fonosentris, dunia yang terobsesi dengan suara dan pendengaran. Betul. Dunia yang menindas bahasa dan budaya mereka. Jadi, perjuangan mereka adalah untuk pengakuan bahasa isyarat sebagai bahasa yang setara, bukan sebagai alat bantu untuk orang cacat. Jadi perjuangan mereka lebih mirip perjuangan suku minoritas yang bahasanya terancam punah ya, bukan perjuangan untuk aksesibilitas fisik. Tepat sekali. Wah, ini benar-benar mengubah cara saya mandang seluruh isu ini. Tujuan utama mereka itu pelestarian budaya, bukan integrasi. Ini bisa menciptakan ketegangan. Misalnya, teknologi implan koklea. Itu bisa dilihat oleh sebagian anggota komunitas sebagai ancaman terhadap budaya dan bahasa mereka. Jadi ada dua kelompok yang sama-sama terpinggirkan, tapi tujuannya bisa beda, bahkan bertentangan. Betul. Ini menunjukkan betapa berbahayanya kalau kita menganggap semua disabilitas itu sama. Menarik sekali bagaimana komunitas tuli membangun identitas budaya yang terpisah. Apa fenomena yang sama atau mungkin sebaliknya terjadi di kelompok lain. Misalnya, orang yang mengalami impairment karena usia lanjut. Nah, disinilah kita lihat fenomena yang berkebalikan. Sumber Anda mengutip seorang responden lansia yang bilang sesuatu yang menggelitik banget soal kondisinya. Katanya, ini seperti rambut Anda yang memutih. Seperti rambut yang memutih, maksudnya itu hal yang wajar dan nggak bisa dihindari gitu ya? Persis. Kutipan itu merangkum segalanya. Bagi banyak lansia, mengalami impairment, pendengaran menurun, penglihatan kabur, itu dipandang sebagai bagian normal dari proses penuaan, bukan identitas baru. Mereka mungkin sangat menolak label disabilitas. Jadi ini semacam penolakan identitas. Kenapa ya label disabilitas terasa negatif buat mereka? Padahal secara fisik kondisinya mungkin sama dengan orang yang lebih muda yang menerima label itu. Buku ini menjelaskannya dengan sangat baik. Bagi generasi mereka, kata cacat atau difabel itu seringkali bawa stigma tragedi, ketidakberdayaan. Sesuatu yang menyimpang dari norma. Betul. Sementara menjadi tua dan tubuh menurun fungsinya, itu adalah norma itu sendiri. Jadi, mereka bisa menerima impairment-nya sebagai fakta kehidupan. Tentu saja pendengaran saya berkurang, saya sudah 80 tahun. Tapi menolak label disability karena itu terasa seperti menerima kekalahan. Wah, rumit ya. Identitas ternyata terikat banget sama narasi hidup kita, bukan cuma kondisi fisik. Tepat. Oke, jadi kalau budaya dominan bisa melumpuhkan, dan beberapa kelompok seperti lansia menolak label yang ada, solusinya apa dong? Apa buku ini membahas cara melawannya? Tentu, jika budaya yang ada bersifat menindas, respons yang paling kuat adalah ia menciptakan budaya baru. Disinilah buku ini membahas gerakan advokasi diri yang dipelopori oleh para penyandang disabilitas intelektual. Menciptakan budaya baru. Betul. Ini bukan soal minta tempat di meja, tapi membangun meja mereka sendiri. Membangun meja mereka sendiri. Saya suka istilah itu. Bentuknya gimana? Bentuknya organisasi seperti People First. Di sumber ini digambarkan sebagai sebuah budaya tandingan.
Mereka secara aktif menantang narasi lama yang melihat mereka sebagai korban atau anak-anak abadi. Yang harus selalu dilindungi. Iya, sebaliknya, mereka membangun apa yang disebut buku itu sebagai identitas yang tangguh. Ini pergeseran fundamental dari objek yang dibicarakan oleh para ahli menjadi subjek yang bicara untuk diri mereka sendiri. Slogannya kan, nothing about us without us. Jadi ini contoh nyata dari perjuangan untuk pengakuan yang kita bahas di awal ya. Mereka nggak cuma minta layanan yang lebih baik, tapi menuntut hak untuk mendefinisikan siapa mereka. Tepat. Dan perjuangan mendefinisikan diri sendiri ini juga kelihatan jelas banget dalam perdebatan bahasa di komunitas kesehatan mental. Oh, yang soal istilah itu ya? Betul. Perdebatan sengit tentang istilah. Apakah mereka pasien, klien, konsumen, atau penyintas? Setiap kata itu punya makna yang beda banget ya. Pasien, kedengaran pasif. Klien atau konsumen kayak transaksi bisnis. Penyintas atau survivor itu kedengaran kuat dan aktif. Betul sekali. Perjuangan atas kata-kata ini adalah perjuangan atas siapa yang berhak mendefinisikan pengalaman tersebut. Apakah dokter, pasien, sistem layanan, klien, atau orang itu sendiri, penyintas. Setiap istilah bawa kekuasaan yang beda. Tapi kenapa ya rasanya lebih sulit membangun identitas kolektif yang positif di sini dibandingkan katakanlah komunitas tuli yang punya kebanggaan budaya yang kuat? Nah, sumber ini menyoroti kerumitan ini. Pertama, pengalaman tekanan mental itu seringnya episodik atau sementara. Bagi banyak orang, itu sesuatu yang ingin mereka lewati dan tinggalkan. Bukan sesuatu yang mau dijadikan identitas permanen. Betul. Beda banget dengan identitas seperti tuli atau gay yang mungkin dianut seumur hidup. Sulit membangun kebanggaan di sekitar sebuah pengalaman yang bagi banyak orang identik dengan penderitaan. Jadi setelah semua pembahasan ini, artinya apa? Kita mulai dari gagasan yang kayaknya simple. Masyarakatlah yang menciptakan disabilitas. Tapi ternyata, wah, luar biasa kompleks ya. Kompleks banget. Ini bukan cuma soal bangunan yang nggak bisa diakses, tapi juga soal interaksi di kedai kopi, stereotip di film, dan pergulatan identitas yang sangat pribadi sekaligus sangat politis. Poin kuncinya adalah nggak ada pengalaman disabilitas yang tunggal. Pengalaman itu sangat dipengaruhi usia, bahasa, komunitas. Perjuangan yang digambarkan di sumber ini pada akhirnya jalan di dua jalur yang paralel dan sama pentingnya. Dua jalur. Ada perjuangan untuk redistribusi, yaitu menghilangkan hambatan fisik dan ekonomi, akses pekerjaan, pendidikan. Tapi ada juga perjuangan yang sama pentingnya untuk pengakuan, yaitu menantang stereotip budaya dan menuntut hak untuk mendefinisikan diri sendiri. Dan nggak bisa cuma salah satu. Tepat. Anda tidak bisa hanya memiliki salah satunya. Anda butuh keduanya. Akses tanpa martabat itu kosong. Dan martabat tanpa akses itu nggak berdaya. Materi sumber ini benar-benar memaksa kita untuk mempertanyakan asumsi kita sendiri. Ini membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Silakan. Lain kali Anda menemukan sebuah hambatan, entah itu rintangan fisik kayak trotoar yang rusak, atau asumsi sosial yang meremehkan seseorang, coba tanyakan pada diri Anda, siapa yang membangun hambatan ini dan untuk siapa dunia ini dirancang? Akan seperti apa dunia kita jika sejak awal dirancang dengan mempertimbangkan semua orang?